Hai semuanya, selamat datang di Gaf Podcast and this is the 2025 official episode. Kali ini kita kedatangan 2 official artis GCAF tahun 2025. Kita punya Ea Liut. Hai. Ea Lilut ya namanya. Ea Lilut. Ea Lilut dan Elvis. Halo. Hai. Boleh nggak sih kalian say hi ke kamera, terus habis ceritain sedikit tentang diri kalian? Oke. Hai, aku Ea Lilut, biasa dipanggil Ea. Aku ilustrator yang sebenarnya udah cukup lama juga, cuman kadang muncul, kadang hilang. Musiman ya? Iya, terus udah mulai serius lagi di 3 tahun belakangan sebagai ilustrator freelance. Oke. Tapi selain itu aku juga sering berjualan untuk komersil aku, jualan produk brandnya Ea and Lilut. Ea and Lilut. Ya. Oke. Gitu. Kalau aku Elvi Husnia dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Iya. Jadi GCAF nih kayak event art fair pertama aku. Oh ya? Selama berkarir jadi ilustrator. Oh ya ampun, wah Jadi selamat. kayak deg-degan sekali. Aku kan mengawali karirku sebagai ilustrator, sebagai book cover designer. Dan terus buka freelance terus-terusan. Dan akhirnya memberanikan diri ikut GCAF ini sebagai tantangan untuk menantang diri sendiri. Oke, gitu. Selamat datang kalau gitu teman-teman. Ini berarti buat Ea juga GCAF pertama kamu? Iya, ini GCAF pertama aku. Selamat Biasanya datang. 2 tahun terakhir aku pengunjung. Oh gitu, tapi emang selalu datang ke GCAF? Iya, aku dari yang di Asta aku ikut. Aku datang, terus yang di sini kemarin juga datang. Terima kasih sudah mensupport GCAF selama ini. Terima kasih Dan sudah sekarang menerima saya. Tiba-tiba menjadi official artis, Iya. selamat datang. Tapi teman-teman, apa kabar? Kabarnya baik? Baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah sempat dari kemarin kan ngelihat opening juga. Datang nggak waktu openingnya GCAF? Datang. Nah, gimana tuh perasaan kalian waktu berada di openingnya GCAF? Wah, gimana ya? Ternyata rame ya opening. Karena ini kan pertama GCAF pertama kalian kan? Iya, GCAF pertama. Itu rame banget sih. Aku sampai kayak pas orang masuk aku kayaknya tunggu dulu kali ya. Kayak kita di luar dulu kali ya. Terus pas masuk kayak wah seneng banget, kayak orang semuanya excited ngeliatin karya. Biasanya tuh aku jualan tuh lebih ke komersil kan. Aku jualannya tuh lebih ke bikin stationery. Oke. Jadi maksudnya aku jualan art dalam bentuk stationery. Nah di GCAF ini aku sengaja lebih nonjolin artnya tadi. Maksudnya aku jarang jual art print gede, aku sekarang jual art print gede kayak gitu. Berapa? A3 sih. A3. Terus aku baru pertama kali bikin tas. Ini berarti pertama kali. Iya, gitu. Jadi kayak melihat orang-orang sebanyak itu datang dan very appreciate sama karya kita tuh seneng banget sih. Seneng banget. Gitu. Kalau Elvi gimana Kalau perasaannya aku sih kemarin? ya, jelas grogi. Banyak kan soalnya yang datang ke booth kalian terus lihat-lihat, nanya-nanya gitu kan ya. Iya. Jadi kayak pengalaman pertama juga ya, fair kayak gini. Biasanya kan mungkin jualan, terus kita menghadapi klien-klien atau pengunjung-pengunjung. Tapi kalau ini tuh rasanya beda. Karena yang datang tuh benar-benar asing bagiku ya. Aku kan mestinya di Jogja dan event ini di Jakarta. Jadi benar-benar kontras sekali dengan suasana di Jogja dengan Jakarta tuh. Iya ya. Iya. Kayak kemarin tuh tapi memang itu ramai banget sih. Kayak berbagai macam experts dari seluruh industri tuh datang Iya, kayaknya kayaknya. macam-macam banget ya orang yang datang. Aku tahun lalu kayaknya hari pertama aku juga hari kedua aku datang. Kayaknya tidak seramai tahun ini. Oh, kalau yang opening memang kan hanya untuk undangan. Jadi tahun lalu mungkin kamu datangnya pas publik. Enggak, aku juga bandingin sama hari kedua kita. Oh, hari kedua. Hari pertama iya, open public gitu. Benar. Kayak sangat, kayaknya orang udah apa tuh awarenessnya udah kayak udah nanti banget GCAF tahun ini, jadi kayak ayo datang gitu. Dan emang dari kemarin orang-orang tuh kayak ngeliatin semua katalog seniman-seniman GCAF tuh langsung kayak, aduh tahun ini dompet aku gitu. Kak jujur ya, aku juga menangis dompetnya. Karena ngeliat teman-teman lain juga ya. Iya. Oh, bahkan seniman-senimannya pun ingin membeli karya teman-teman seniman lainnya. Ingin beli tapi modalnya bukan buat modal. Aduh, ini lucu sih. Modalnya keluar,
Tapi mau beli juga. Iya. Aku itu kemarin kepikiran besok tahun depan tuh Gcaf ini ada yang Gcaf Pay Letter buat para artis. Iya. Kayak Spesial diskon juga sih harusnya. Special discount ya ya. kan kita udah ngeluarin buat itu kan produksi sendiri. Terus Iya, benar. tahu-tahu pas hari pertama kayak wah karya bagus-bagus semua Iya, nggak bisa iya, jajan. iya. Jadi Gcaf Pay Letter kayak solusi yang bagus ya guys. Jangan guys, riba guys. Astagfirullah. Gimana sih nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan dong guys. Maaf. Gak apa-apa. Mungkin tahun depan bisa sistemnya barter. Value to value mungkin lucu tuh. Oh iya itu keren sih. Juga sih ya. Kita kembali ke masa purba. Bagus itu tapi aku suka Terus soalnya nanti sistem bagi barter. hasilnya gimana kah? Nggak jadi bagian tuh udah habis duluan. Oke, tapi ngelihat dari karya-karya kalian yang sudah ada di Gcaf, kalian tuh punya karya apa aja bentuknya yang dijual di Gcaf saat ini? Aku nih yang pertama ada tas, terus ini ada arkes. Aku tetap balik ke apa yang aku suka sih. Aku bikin stationery, ada buku, notebooknya ada yang kecil, ada yang gede, A5, A6. Terus aku bikin sketchbook. Aku pertama kali bikin sketchbook juga, watercolor sketchbook. Sama aku bikin mini planner. Mini planner. Jadi mini planner satu buku cuman buat 3 bulan. Jadi kalau buat setahun beli 4. Oh, Gitu. oke. Itu udah produk aku dari tahun lalu, aku bawa lagi karena ternyata surprisingly banyak yang suka. Gitu. Tapi ada art prints juga. Ada art print juga. Art printsnya ada berapa edisi? Bukan edisi. Ada berapa jenis art print dan apakah itu terbatas kah edisinya? Art printnya aku bikin terbatas. Aku ada 2 jenis. Yang pertama itu yang special limited art print, cuman ada 35. Loh? Oke. Iya, itu print digital tapi pakai finishing foil sama kayak spot UV. Oh, oke. Jadi Nice. ada finishing spesialnya di situ. Oke. Patternnya yang ini juga. Oh, sama. Iya. Oke. Terus yang sisanya limited juga tapi 50 gitu. Oke. Ini kan udah di jembrengin nih karyanya. Kita cerita tentang karyanya dulu ya yang ini. Boleh nggak? Ini kayak kenapa sih memutuskan untuk bikin tas? Lalu apakah ada story di balik karya ini? Sama ini juga pouchnya? Kalau dari artworknya dulu kali ya. Boleh. Kalau aku untuk aku bikin artwork khusus buat Gcaf itu gimana ya? Untuk menceritakan perjalanan aku. Jadi kan ini bisa dilihat aku ada karakter Lilut ini namanya, si kecil ini yang rambutnya biru. Oh, ini Lilut. Ini Lilut. Boleh lihat. Iya. Ini ada Lilut. Ada stikernya sih. Lilut. Yang ini Iya. Kelihatan nggak? kelihatan harusnya. Nanti di zoom sama Mas Bram. Ini ada. Oh, bisa diliatin di sini juga. Nih, aku ada stikernya. Oh, oke, diliatin Ini ke. ada Lilut. Oh, itu Lilut. Ini namanya Lilut. Kenapa namanya Lilut? Jujur tidak tahu. Oke. Muncul begitu saja. Oke. Baiklah. Jadi aku setelah muncul karakter Lilut ini, aku jadiin Lilut itu jadi kayak diri aku di dalam artwork. Untuk kayak kita kadang ada imajinasi yang nggak mungkin dilakukan di dunia beneran, kayak terbang apa gitu segala macam. Lilut yang bisa. Oh, Lilut bisa terbang. Ya. Bisa apa lagi ceritanya. dia? Bisa berubah jadi sesuatu. Apa tuh? Nggak tahu. Pokoknya intinya mah dia bisa jadi imajinasi aku sebebas-bebasnya. Oke. Gitu. Nah, terus ceritanya di artwork yang aku bawa ke Gcaf ini adalah perjalanan aku sebagai individu. Aku kan udah jadi seorang istri, seorang ibu juga. Nah, yang tadi aku bilang aku tuh ilustratornya kadang muncul, kadang hilang, itu karena ya kehidupan personal kan. Nah, aku tuh kadang mempertanyakan aku tuh siapa sih? Oke. Jadi kadang-kadang kayak aku dulu mimpinya jadi artis. Aku kira bakal kayak oh ya aku akan serius menjadi artis. Kerjaan aku cuma gambar gitu-gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata Kehidupan nyata menampar. Banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. berarti kamu juga ngantor atau bekerja Enggak juga? sih, aku freelance jadi freelance. proyekan aja. Cuman mostly sekarang sih seriusnya yang jualan Lilut tadi Ya, itu. Lilut tadi. Oke. Jadi balik lagi kayak kadang kan mempertanyakan diri, jadi aku ada beberapa cara untuk aku balik lagi ke jati diri aku.
kayak aku mencoba menemukan lagi passion aku apa, terus dilihat-lihat lagi kerjaan aku selama ini tuh ngapain aja, kayak diinget-inget gitu-gitu. Jadi aku bawa itu di dalam artwork aku. Artworknya, lucu sekali. Betul. Ini kalau misalnya dibuka, boleh nggak? Ada dalamnya katanya tadi ada beberapa hal lagi. Ini ada art case. Ini aku taruh semua barang aku di sini. Wow. Ini aku Lucu juga sekali. bikin stiker. Oke, lucu Stiker roll. banget. Oh, ini bentuknya kayak Roll. kayak roll, Kayak washi tape, tapi kayak stiker. selotip tapi Ya, stiker ya. Jadi ditarik Lucu itu banget. panjang. Gitu. Terus Lucu ini art case, ini ada mini planner aku. Ada notebook polos juga, Ini semua dijual terpisah ya. dijual terpisah. Tapi kamu emang senangnya bikin stationeries? Iya, ini aku jilid sendiri. Oh, gitu. Maksudnya di binding sendiri. Binding sendiri tuh jilid staples biasa, Staples, cuman aku yang sendiri ngerjain. Berapa piece ini? Berapa ya? Kayaknya yang notebook tuh ada 60, tapi satu pack ada 2, jadi 120. Keren sekali. Yang mini planner ada 60. Gitu. Itu sendiri itu ya. Jadi semuanya handmade. Iya. Yang ini. Iya. Oke. Ini Karena- juga jahit sendiri katanya. Ini enggak. tidak, mohon maaf. Nggak tahu, aku menemukan kesenangan aja dalam membuat perintilan kayak gini. Ternyata kayak jadi proses berkarya aku juga gitu. Oh. Tapi emang kamu hobinya juga ngumpulin stationeries? Iya, Oh, pantas. sudah banyak di rumah. Berarti tapi pertama kali memamerkan art prints apakah di Gcaf? Apa sebelumnya juga pernah? Art print A3 aku belum pernah. Jadi sebelumnya aku bikin art print paling A5. Itu pun aku jualnya open edition. Oke. Jadi yang benar-benar baru limited di sini. Baru di sini. Ya, Oh. gitu. Baiklah, terima kasih ya informasinya. Ini bisa didapatkan di boothnya Ea Lilut, teman-teman ya. Ya. Di Gcaf, Di area fashion. area fashion, di situ ada. Tapi kalau misalnya mau ngeliat art prints-nya, datang ke panel atau booth-nya Ea Lilut, di situ ada art prints-nya. Dan kalau mau mencari ini tas, pouch, itu ada di area fashion. Lalu Ini yang ini ada di trinkets area di lantai 2, sama ini di books area juga di lantai 2. Lantai 2. Ih, lucu banget. Tapi emang Gcaf tahun ini tuh karyanya beragam ya. Jadi yang suka trinket bakalan happy banget, yang suka fashion juga akhirnya bisa beli karya-karya fashion tapi dari senimannya Gcaf gitu. Yang suka art print belinya art print. Banyak banget pilihannya. Very lovable tahun ini kayaknya. Iya, dari tahun lalu kayak lebih banyak. Aku datang tahun lalu, emang masih banyak art print ya tahun lalu ya, Iya, kayak tahun lalu majorly art art print. print, paling stiker ya yang Betul. perintilan. Tahun ini kayak banyak banget. Banyak banget, sejadah aja ada kan. Iya saja. Oke, sekarang kita ke Elvi dulu. Oke. Kita tanya-tanya karyanya Elvi, ini menarik banget. Kolaborasi dengan Nasi Daria, guys. Ini seru banget Nasi Daria. Boleh diceritain gak sih awal kolaborasinya atau idenya gimana sih? Kenapa sih memilih Nasi Daria gitu? Jadi proposal yang aku angkat buat Gcaf kan temanya Bumi Taman Sari. Jadi Bumi Taman Sari ini berkisah tentang dunia impian yang tercipta dari harapan dan doa-doa Aduh, yang dalam banget. Dalam. jadi itu adalah pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan selama hidup ini. Jadi dari alam, nilai-nilai kebudayaan, keseharian yang aku alami selama tinggal di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, untuk mewujudkan dunia impian itu, aku memerlukan suatu ikon Oke. sebagai kesatria pelindung dari Bumi Taman Sari. Oleh karena itu, aku menghubungi Nasi Daria. Wah, keren. Itu adalah satria pelindungnya. Oh, Keren. berarti kamu yang mulai. Iya, aku yang menghubungi mereka untuk mengajak collab bikin produk ini. Produk ini, nah boleh diceritain nggak produknya apa? Jadi ini adalah Zirah Sang Penjaga. Keren banget guys, Zirah Sang Menjaga dari Elvi dan Nasi Jadi Daria. yang ini adalah scarf. Scarfnya ini adalah pelindung. Ya. Ini boleh dibuka nggak? Boleh dibuka nggak, Kak? Boleh dibuka nggak? Sebagai yang punya produksi kami ngikut-ngikut aja ya. Kok sebagai penonton bisa mah kami digeser gitu ngikut-ngikut nggak sih? aja. Kenalan dulu ya. Ini scarf sama yang ini
adalah vest. Oh, vest. Kan baju zirah ya. Oke. Zirah itu Lucu kan banget sih. konsepnya ya Kepikiran vest ya? lah, pelindung lah. Pikiran lucu banget. Jadi ini Scarf tapi yang pelindung kepala sih Iya. ya. sama vest pelindung badan. Hmm. Jadi ini adalah zirah untuk melindungi para penghuni bumi Taman Sari dari virus-virus dengki Wah, yang akan menghancurkan para makhluk di bumi Taman. keren banget nih. Nih, gua kasih tepuk tangan itu. Tepuk tangan di Novista, keren banget. Oh jadi selama ini kita dilindungi sama nasi daria. Iya, Kak. ternyata ya ampun Mereka sama tuh udah- rebana-rebananya itu. Konsisten dari 1975 Iya sih benar. sampai benar, tahun benar. ini. Jadi ini juga momen pas 50 tahun Nasi Daria berkarya. Oh gitu. Tahun ini berarti tahun ke-50-nya mereka. Iya, bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini. Iya. Selamat kepada ibu-ibu Nasi Daria. Kami padamu respect. Kita buka aja ya. Boleh, ya? boleh. Ini boxnya juga spesial sih. Iya, Aku emang pesen dari pengrajin lokal di Jogja. Biar juga mengangkat UMKM lokal juga kan. Benar. Ternyata bisa secantik ini kalau dipakein packaging yang wah. Iya, Sorry. isinya kira-kira seperti ini. Oke, itu ada boleh dikeliatin ada apa aja? Ada postcard atau Ini ada kartu-kartu sih. kartu yang bercerita gitu ya? Atau Bonus track. Bonus track. Ini ada pin. Oh. Jadi kalau tiap beli vest itu pasti dapat pin. Vest sama scarf dapat pin ini. Oh, oke. Terus ada kartu. Ini dari ilustrasinya untuk scarf sama vest sih. Oke, ini emang art print kecil aja gitu Iya, ya. ada pin kecil. Sama kartu ucapan sih. Nasi Daria Standar. Semarang. Local pride banget. Ya harus dikenal lagi lah. Mereka kan pernah bener-bener booming pas aku masa kecil ya. Dan kayaknya tahun ini juga mulai booming lagi Nasi Daria. Kayak sejak tahun 2021 deh. Iya. Udah mulai nggak kurang dari 2021 kali ya. Habis dari event Jerman tuh ya kayaknya. Iya ya. Jadi mereka langsung tiba-tiba knockdown lagi. Aku taunya dari Synchronize waktu itu. Nonton Iya dari Synchronize. Tiba-tiba Sama kemarin ada juga sebuah kelompok bernama nasi daria. Ramadan Jazz juga. Iya tuh kayak ini yang waktu zaman kecil nyanyi kejarahan nih kok tiba-tiba ada Synchronize, keren banget. Sama ini sih, yang utama scarfnya ini. Aduh ini lucu banget lagi. Aku tumbuh dengan lagu-lagu mereka yang selalu diputar ibu dan para bude. Iya. Jadi memang memori masa kecil yang nancep. Iya. Berarti emang ini cerita hidup kamu banget sebenarnya. Nasi Daria tuh ada di dalam perjalanan hidup kamu. Boleh dijembrengin jembrengin nggak? Boleh dilihatin scarfnya. Susah ya. Mau dibantu. Lucu sekali. Ini berapa kali berapa ya? 110 kali 110. Aduh ini gue kayak di Majestic ya nanya-nanya ukuran gini. 110 kali 110 berarti memang pas buat hijab juga ya? Hijab bisa, buat yang lain-lain juga bisa. Bisa buat outer juga ya, diikat gitu, menarik tuh, coba. Bahannya adem juga sih. Bahannya bagus banget. Ini bahannya apa sih namanya? Voile ultra fine. Oh, voile. Jadi voile yang paling bagus. Paling fine. Iya. Paling fine. Di atasnya voile premium, wis. Iya. Aduh lucu banget dan ini scarfnya yang gedean ini vestnya. Iya. Oke, nggak apa-apa ini nggak usah dikit. Vestnya nggak usah dibuka, kalau mau lihat langsung bisa datang Beli. ke Jika atau beli. Ya, kalau Sengaja boleh nggak ada langsung beli. tunjukin ini pokoknya. Tapi memang ada juga sampelnya ya di area fashion ya. ada. Bisa dilihat di section fashion. Berarti untuk teman-teman yang tertarik pengen lihat karya-karyanya Elvi bisa datang ke booth-nya Elvi. Ada art prints juga di sana. Ada. Art prints-nya ada edisi terbatas kah atau? Aku bikin art print A3 tuh terbatas. Ada 5 art print yang semuanya dari pengalaman hidup aku. Dan setiap art print hanya ada 10 edisi. Oh, oke. Wah. Berarti terbatas dan berarti harus cepet-cepetan kalau misalnya mau ngambil. Berarti bisa datang langsung ke booth-nya Elvi. Kalau Elvi kayak ini ya, kayak Louis Vuitton ya, kayak booth-nya Elvi. Enggak, bercanda aku. Ke booth-nya Elvi Husnia.
ntar nyampainya ke Sensi. Iya, ntar nyampe ke Sensi kok nggak ada yang kemarin kata dia. Ya, jadi datang ke butik Elfusnia, di situ ada art prints-nya. Kalau misalnya mau dapetin scarf kolaborasi Elfusnia dan Nasidaria ada di area fashion, fast-nya juga. Iya. Dan ini lucu banget, tempatnya nggak usah dibuang ya, bisa dipakai buat yang lain-lain, bisa dipakai buat lebaran nanti nih, ditaruh di ruang tamu gitu buat tempat makan. Pajang tempat kue-kue. Iya, tempat kue-kue, benar, cantik banget. Yang bikin malah bapak-bapak loh ini. Oh, bapak-bapak sama mas-mas pengrajin. Oke. Ini lucu. Ini kita lipat dulu atau gimana? Atau kita taruh aja dulu? Taruh dulu aja. Taruh dulu aja sih. Taruh dulu aja. Biar kayak cantik. Aduh, seneng banget lihat karyanya masing-masing. Kalau misalnya mau dapetin nih selain Digicraft nggak ada ya? Hanya ada Digicraft kan? Iya, semuanya hanya ada di sini. Semuanya hanya ada di sini. Aku mau nanya proses pembuatannya deh. Kalau dari dulu mungkin tas, stationery, pouch, terus habis itu juga notebook, itu berapa lama bikinnya? Yang paling lama tuh tas, karena ini kan di print ya, jadi printnya aku juga vendornya berbeda, karena aku mau juga kainnya yang cukup tahan banting lah untuk dibawa kemana-mana. Jadi aku lumayan lama ngetes warnanya tuh bisa, kayaknya aku ada 2 atau 3 kali print. Oh, buat dapetin birunya yang pas. Kadang karena emang dari vendornya pasti selalu nyuruh kalau print banyak tuh harus tes print dulu. Udah selesai tes print baru kita ke vendor jahit. Nah, si tas ini tapi yang bikin aku agak pusing adalah polanya aku juga yang bikin. Oh, kamu juga bikin polanya. Ini emang bisa atau untuk saat ini langsung belajar? Langsung belajar. Oh, oke. Jadi emang khusus untuk ini belajar aja deh gitu ya? Iya, jadi kan karena aku tadi kan juga koleksi stationery, itu kan termasuk tas sama pouch-pouch ini kan. Nah, jadi kayak aku lihat-lihat dari yang aku punya, terus lihat-lihat dari koleksi di internet juga, brand-brand lain, terus aku merasa aku juga ini tuh intinya kayak aku pengen punya tas seperti ini tapi belum pernah ada yang jual. Oh iya. Gitu, selalu balik seperti itu kan. Jadi aku ulik lagi ukurannya berapa, depannya seperti apa. Ini juga sebenarnya ide pouchnya ini detachable loh. Oh, bisa dilepas. Ya, lucu banget. Yang ini juga bisa dilepas. Multifungsi banget ya. Yang besarnya juga bisa dilepas. Oh, Jadi ini bisa jadi sling bag. Oh, benar-benar multifungsi. Jadi bisa semua apapun bisa dibawa, bisa masuk. Ini bisa tiba-tiba jadi pouch buat di dalam juga. Iya, ini bisa jadi sling bag karena ininya juga detachable. Ya, lucu banget. Ini karena aku tuh tipe yang suka ganti-ganti tas sesuai kebutuhan. Cuman kan kayak mindahin isi itu ribet banget ya. Jadi aku ngide aja ini bisa jadi aku kalau misalnya mau biasanya kan di pouch depan tuh biasanya dompet apa gitu, terus aku tiba-tiba cuma pengen bawa ini, udah aku tinggal copotin aja. Aduh, lucu banget. Ini bisa jadi sling bag gitu. Aku mau nanya boleh gak sih kenapa warnanya biru? Kenapa kamu kayak memilih warna biru sebagai kayak identik gitu sama kamu? Aku suka biru dari dulu. Jadi aku suka biru dari dulu, tapi aku juga secara personal sukanya colorful. Aku selalu beli perintilan yang warna-warni. Tapi setiap bikin sesuatu, bikin karya, aku selalu balik lagi ke warna biru. Walaupun yang lain-lainnya tetap ada warnanya, tapi yang menonjol posisi birunya ini. Jadi pas aku mulai seriusin yang jualan aku, komersial aku, itu kan kalau komersial kan harus ada sesuatu ciri khas biar orang ingat kan. Ya udah aku jadiin biru jadi ciri khas identitas aku gitu. Balik lagi ke tadi masa pengerjaannya, berarti dari ide menjadi karya jadi tuh berapa lama kira-kira? Oh, yang ini cukup lama. Ini kayaknya 3 bulan. Oke, 3 bulan karena tadi bikin pola sendiri gitu ya. Sama ininya sih sebenarnya kayak vendor tuh di luar dugaan antriannya panjang kayak gitu-gitu sih, kayak hal-hal yang tadinya nggak terpikirkan sama aku. Tapi kalau di total
kalau misalnya cuman aku sendiri nih yang bikin ya sebulan 2 bulan bisa, tapi karena tadi banyak gangguan dan eksternal Hal-hal yang gitu. tidak di luar kontrol ya. Betul. Mm-mm. Aku banyak belajar banget sih dari ikut Jikaf bikin hero product ini, kayak ternyata tidak sesimpel membuat notebook yang bisa aja tiba-tiba kita print terus kita jilid jadi. Ternyata panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Iya. Tapi akhirnya jadi punya banyak pelajaran dan bisa di-apply ke kedepannya ya. Kalau dari Elvi, berapa lama kalau kamu bikin dari ide sampai barang jadinya ini? Ya lumayan lama sih, dari bener-bener awal tahun bikin proposal buat Jikaf itu. Oh, emang sudah ini ya. Ya jadi kan memang udah didesain ya gambarnya dari awal itu. Jadi mungkin ya 5 bulan, bisa 5 bulan. Terus eksekusinya juga cari vendor itu yang benar-benar susah. Ya. Apalagi ini kan baru pertama kali bikin produk. Dan ternyata bikin produk itu susah itu ya. Gimana yang udah ikutan art market berkali-kali itu apa nggak pusing banget. Karena emang harus kerja sama-sama beberapa pihak gitu ya. Belum lagi timeline, ntar ada yang tiba-tiba mundur, ada yang bisa dimajuin tapi ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian selama berproses membuat karya-karya ini, challenge-nya berarti banyak di vendor. Maksudnya banyak diproses dengan vendor yang memproduksi. Kalau aku sih ya buat yang kain ya. Buat yang kain. Sebenarnya dibilang susah sih enggak, cuman kayak vendornya tuh aku alhamdulillah ketemu vendornya oke sih sebenarnya, cuman itu tadi kayak antrian. Kayak mereka kan punya klien lain ya yang harus dihitung, jadi kayak dia ngasih sampel terus aku feedback, mereka baru bisa ngasih feedback ke akunnya lagi kayak 2 minggu lagi karena mereka ada klien lain ya gitu sih. Tapi sampai sejauh ini belum ketemu si vendor yang alhamdulillah dapetnya langsung enak ya dapatnya ya. Maksudnya langsung bagus gitu. Bagus kok, cuman ya itu tadi timelinenya aku nggak menyangka ternyata membuat tas itu yang bikin lama tuh itu. Aku pikir kayak brand-brand lokal yang bikin tas tuh kayak oh nih kayaknya 2 bulan jadi, oh ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Tidak semudah itu. Terus kamu cara overcome challenge itu gimana dong? Gimana ya? Kayak sebenarnya dibilang overcome nggak juga karena aku kaget ya. Karena baru pertama kali bikin tas. Jadi ada shock-shocknya dikit ada shock-shocknya dikit, tapi ya sambil nunggu aku jadinya ngerjain yang lain. Ngerjain ini kan beda-beda tuh vendornya, nih beda vendor. Jadi ya udah selagi menunggu si tas aku jilid, aku ngerjain desain yang lain gitu-gitu sih. Jadi nggak berfokus nungguin ini aja, tapi di masa itu ngerjain yang lain juga. Sambil nyicil lah ya. Iya nyicil. Oh nggak selesai. Iya benar. Karena banyak ya jenis karya yang mau ditampilkan gitu ya. Kalau dari Elvi, apa tantangan terbesarnya membuat ini? Tantangan sih, aku kan tinggalnya agak di pelosok ya, di atas gunung. Aduh enak banget. Tapi vendornya kebanyakan di bawah, di kota Jogja. Jadi ya aku harus bolak-balik motoran, pulang pergi itu ya 120 kilo untuk tes print dan ngecek-ngecek produksi juga. Jadi ya ngasih pengalaman yang banyak sekali sih Jikaf buat aku. Jadi bertumbuh lebih kuat. Gitu. Tapi idenya kayak tadi mau pakai pengrajin lokal gitu misalnya. Kan kamu tahu itu kayak aduh gue harus ngubungin Nasidaria. Pengennya pakai pengrajin lokal, itu aja kan sebenarnya udah banyak nih yang mesti diurusin. Kenapa kamu sampai akhirnya nggak apa-apa deh, aku jalan terus aja gitu? Demi konsep sih. Oh demi konsep, oke, bagus. Jadi awalnya kan aku nggak mau pakai ini. Awalnya cuma ya box biasa. Tapi kok setelah di tengah perjalanan, kalau pakai box spesialnya apa nih? Jadi ya udah. Berhubung temanya itu tadi, kalian aja ngajak pengrajin lokal untuk produksi kayak gini. Karena konsepnya Kesatria yang melindungi Taman Sari tadi ya. Bumi Taman Sari. Bumi Taman Sari itu konsep dari mana sebenarnya awalnya? Ya dari pengalaman yang aku dapatkan selama tinggal di tempat tinggalku. Kenapa namanya Bumi Taman Sari? Jadi Bumi Taman Sari itu adalah bumi itu kan dunia. Nah, Taman Sari itu bisa merujuk terhadap 2 makna. Taman Sari bisa taman air yang ada di Jogja itu. Bisa juga sebagai Taman Sari adalah dunia yang indah. Okay. Jadi memang ngomongin soal lingkungan kita sehari-hari juga makna kedua itu ya. Oke. Aduh lucu banget, menarik sekali.
kayaknya buat teman-teman di yang nontonin podcast ini nantinya harus banyak belajar juga sama pengalaman-pengalaman kalian ya. Harus belajar banyak sama kalian karena udah melewati tantangan ini dan berhasil overcoming semua tantangannya. Nah, sekarang kita akan bermain kartu. Boleh? Atau kalian ada yang mau diceritain lagi? Mau ceritain lagi tentang karya atau prosesnya atau kayak ada apa yang mau disampaikan lagi buat audiens atau teman-teman yang di luar yang dengerin podcast kita hari ini? Apa lagi ya? Apa ya? Enggak, oke. Berarti kita main kartu aja ya guys. Oke. Tapi sebelum kita main kartu, teman-teman jangan lupa datengin boothnya Elvi Husnia dan juga Ea Lilut. Terus datengin ke fashion area karena ada tas scarf vestnya mereka. Terus di trinkets ada buku, ada stiker roller punyanya Ea Lilut. Dan emang si Lilutnya ini ya si anak gadis rambut biru. Gemas sekali. Oke, baiklah, mari kita singkirkan dulu sebentar. Baik. Kok disingkirkan sih? Kita rapihkan sebentar. Sini aja. Kita masuk ke sesi. Permainan. Ini kok saya taruh dekat saya, pengen saya bawa pulang nanti. Tinggal check out aja Kak di kasir. Iya, nanti aku check out. Suami saya mana ya? Tapi nggak dapat diskon ya. Nggak dapat diskon, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman di sini ada 3 kategori kartu. Ada this or that, ada ever, have you never, sama what if. Nah kita nanti akan minta kalian untuk memilih 1 kartu aja untuk dijawab. Nanti masing-masing akan menjawab 1 pertanyaan yang sama. Ini tak kocok dulu kartunya. Monggo, siapa yang mau milih? Mau Elvika atau mau Ea duluan? Karena warna biru mungkin Ea. Oh iya boleh. Ya. Ini Ya. Apa tuh pertanyaannya boleh dibaca? art for yourself or art for the world? Nah, kamu memilih yang mana tuh? Bingung ya. Pengennya art for yourself tapi art for the world juga pengen. Kayaknya sih art for the world ya. Kenapa tuh? Karena kalau untuk apa kamu berkarya tapi nggak kamu bagi dengan orang lain. Bagus itu bagus. Iya, ini kan aku juga bikin karya buat bercerita. Kalau buat diri sendiri pamerannya di rumah doang. Iya, benar. Kasian, nggak ikut cikaf. Kalau Elvi bagaimana? Aku kebalik ya. Oh gitu. Kebalik sama Ea. Oh gitu. Gimana kan? Jadi untuk diriku sendiri dulu sih. Aku ingin menyiapkan diriku sendiri dulu sebagai sosok yang mungkin bisa menginspirasi dulu. Jadi biar dunia melihat versi aku yang sudah siap. Ih keren. Wah. Gila, Padahal yang kayaknya. ini aja udah keren. Iya keren ini. Bagus, itu adalah satu quotes yang sepertinya layak dikasih ini di sini. Editornya biar susah. Bisa nggak? Bisa nggak Mas? Bisa ya. Oke. Yang aku taruh sini. Ya, kita taruh saja ya. Kartu berikutnya, ever, have you never? Pernah nggak sih? Atau kamu nggak pernah? Monggo, coba Ibu Elvi. Bismillah. Wes, pakai Bismillah. Nggak ada yang menyeramkan di sini. Grogi banget ini sebenarnya. Masa sih? Have you ever create something just to place in the market like yourself? Belum pernah tentunya karena belum ini pernah. kan pertama kali aku ikut art market dan enggak. art fair. Nggak harus di Jikaf, tapi pernah nggak kamu membuat sesuatu karya gitu untuk ini aja, untuk orang lain gitu, bukan untuk diri kamu sendiri? Buat klien gitu. Buat klien, Pernah sih, buat apa? pernah. Pernah. Karena emang kamu awalnya tuh ilustrator buku, Iya, book cover book designer. cover gitu. designer. Banyak kan buku apa sih Elvi? Dulu buku terjemahan Korea. Oh, kamu bisa bahasa Korea? Bukan. Oh, bukan. Dikirain, kan harus ngerti kan? Cuma gambar. Oh, cuma gambar, Nggak cuma oke. gambar sih. Kan bukunya penting diterjemahin, gambar. Kak. Apa? Udah diterjemahin bukunya. Udah terjemahin ya? Iya. Jadi ya awal-awal kan ya itu harus mengikuti kemauan klien. Dari penerbit, dari penulis juga apa yang mereka mau. Dan ya nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi
Tapi ya perbedaan itu ya normal ya di industri ini. Tinggal kesepakatannya aja sih. Jadi kamu kalau misalnya ketemu yang memang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau tuh sebenarnya selama hubungannya profesional tidak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Karena udah profesional tadi. Udah profesional. Harus dijalani. Dan karena ada beberapa orang yang kayak aku gak mau walaupun gue dibayar juga kalau misalnya dia nggak srek nih, nggak usah deh, nggak gue ambil gitu. Ya selama tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita punya sih, maksudnya nggak melenceng gitulah. Oke. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku pernah, karena aku juga freelance illustrator, jadi ada beberapa klien yang awalnya hubungin aku udah kasih tahu, oh aku bikin stylenya seperti ini ya, gitu. Udah kontrak, tapi revisi kedua ketiga kok makin lama makin tidak kamu menyeberang gitu. Subhanallah Bunda, Masya Allah, ini tahu aja aku lagi ngobrol sama soleha suruh sholat kita Bun. Oke lanjut Apa tadi? Oh iya, makin kesini makin jauh nih, makin melenceng dari konsep awal dari kamu. Betul, tapi karena sudah tekan kontrak dan aku juga sudah, tapi alhamdulillahnya kliennya juga profesional sih. Jadi pas aku ingetin, Kak ini kita revisinya hanya 3 kali misalnya maksimal, kalau mau lagi ada tambahan biaya, dan aku ingatin ini tuh sebenarnya sudah jauh melenceng dari sketch yang awalnya kita sudah setujui gitu. Jadi ya kalau buat kerjaan klien pasti ada sih. Tapi ya, kalau buat yang produk jualan somehow nggak pernah. Jadi emang ini kamu fokusnya ke kamu yang suka gitu ya? Iya. Apa tuh namanya, kayaknya ada beberapa request tapi juga yang tidak terlalu jauh dari yang biasa aku bikin, jadi aku bikin produk yang aku jual tuh dengan happy juga. Karena kayaknya aku kan sebenarnya dari Padang, merantau ke sini. Kalau di Padang memang daya beli buat art itu masih kurang. Sudah mulai berkembang tapi masih kurang. Tapi di Jakarta tuh orangnya beragam banget, jadi kayak apapun yang kamu bikin kayaknya orang ada pasarnya, pasti ada pasarnya gitu. Tapi berarti kalau misalnya kamu bikin produk yang emang kamu jual nih, ini buat yang stationeries, kamu tapi ada riset marketnya dulu nggak, kayak orang-orang kayak lagi suka ini deh, nanti aku bikin gitu, ada gitunya nggak? Ada sih, aku kalau jalan-jalan hobi ke toko perintilan, at least toko buku. Itu aku juga lihat-lihat produk apa yang lagi rame. Ini bisa nggak aku bikin, possible nggak buat aku jual juga gitu sih. Tapi aku juga yang tidak terlalu ngikutin tren, aku takut jauh dari core-nya ya Enlilut. Kadang kan kemarin tuh lagi rame apa tuh carabiner yang buat gantungin keychain. Aku tuh belum pernah bikin keychain sebenarnya. Jadi aku belum pernah bikin keychain karena bukan takut sih, karena aku belum pernah, jadi aku kayak tiba-tiba jualan buku, tiba-tiba ada keychain, kayak agak aneh aja. Karena aku dari dulu tuh cita-citanya pengen bikin toko buku sendiri. Oh gitu, aduh mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya, amin. Gitu, jadi aku belum pernah yang kayak gituan. Jadi riset tapi tidak semuanya juga aku kerjakan. Gitu pokoknya sih, yang emang kamu kira cocok itu kamu akan apply, kamu modifikasi dengan gaya kamu sendiri. Kalau misalnya emang enggak sih, ya udah kamu akan ngikutin karena kamu punya identitas sendiri sih ya. Karena ini kan jualan tuh juga untuk ngeluarin idealisme aku juga kan, tapi nggak bisa semuanya juga. Betul. Karena ini komersil, jadi selagi bikin happy bikin, kalau rasanya belum nyaman nanti dulu. Itu penting tuh untuk menyadari apa yang bikin happy, apa yang enggak, kapan harus berhenti, kapan harus mulai. Itu kayak salah satu skill yang kayaknya bisa didapatkan dengan pengalaman kali ya. Kalau menurut kamu gimana? Iya, alhamdulillah. Oke, ini yang terakhir, siapa yang mau mengambil what if? Kayak iya aja. Aku aja? Iya. Oke, baik. Aku akan bacakan. Jeng. Kalau kamu bisa kembali ke where you started, kalau misalnya kamu bisa kembali ke tempat di mana kamu mengawali semua ini nih, karir kamu sebagai full time atau sebagai ilustrator gitu ya.
advice apa atau pesan apa yang mau kamu kasih ke diri kamu yang dulu sebagai orang yang baru mulai? Waduh. Berat. Kayak Evi dulu. Gimana coba? Kalau misalnya tiba-tiba kamu bisa kembali ke masa lalu dan kamu ngelihat kamu yang dulu itu yang baru mulai ini semua gitu, mau kasih pesan apa ke dia? Pesan sih tetap percaya pada diri kamu sendiri. Pokoknya yakin Nice. sama lebih keras sama diri sendiri. Loh, emang kamu selama ini nggak keras? Aku masih merasa kurang keras dan masih tertinggal sih Kak. Oh, kenapa tuh nggak kerasnya? Kayak aku mau tidur dulu nggak apa-apa, tidur aja deh gitu ya? Iya. Apalagi kalau mau berkarya tuh harus nunggu mood dulu kan. Bener sih. Kalau ngikuti jam kerja gitu kayak nggak bisa. Bener. Tapi padahal juga butuh kerja keras kan untuk mencapai keinginan kita tertentu tuh. Jadi pengennya lebih keras biar bisa mencapai sesuatu itu juga lebih cepat. Jadi jangan malas sama diri sendiri. Betul, bagus. Jangan malas sama diri sendiri. Tapi kita semua kayaknya ada ya pernah ada di fase itu ya. Tak ada Apalagi aja gitu. artis-artis gitu kan pasti akan melewati masa itu sih susah berkarya, art betul, block gitu art kan. block. Ada apa yang bikin kalian ngerasa kayak tidak ada inspirasi atau keluarlah si art block ini? Ya mungkin karena kurang keras terhadap diri sendiri tadi. Tapi pernah ya kalian berdua ngerasain art block? Pernah. Terus cara overcome-nya gimana? Siapa dulu? Kamu dulu lah. Aku art blocknya tuh karena gak kebanyakan sih. Aku kan dulu juga pas mulai merantau sini kerja company kan, bukan professional illustrator. Itu hanya sampingan. Karena terlalu sibuk sama kerjaan kantor, aku overwhelmed. Tapi aku juga sambil ngerjain project ilustrasi, jadi kayak terlalu banyak yang masuk. Jadi aku overcome-nya rehat. Tapi rehat kantor kan nggak bisa ya. Jadi rehat project yang klien terakhir udah aku selesain. Terus habis itu aku rehat. Kalau bisa sih sebenarnya aku lebih nyamannya tuh pergi jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya juga kayak bukan yang harus keluar kota nginep. Tapi misalnya apa ya, ke pasar mana gitu, kayak membuka inspirasi. Intinya kalau aku kayak overcome artwork adalah menambah inspirasi baru. Atau apa ya, melihat-lihat, mencari hal yang di luar biasanya kamu lihat lah ya. Betul. Untuk dapetin inspirasi baru dan refreshing lagi. Iya, refreshing gitu. Oke. Tapi tadi belum kejawab lagi nih. Kamu berarti tadi ngomongnya apa buat ke diri kamu yang kecil itu? Jangan malas. Jangan malas, pokoknya keras terhadap diri sendiri. Keras terhadap diri sendiri. Sama tetap percaya dengan mimpi yang aku punya. Tetap percaya sama mimpi yang kamu punya. Itu yang akan kamu sampaikan sama dia ya. Nice. Kalau dari Ibu Ea bagaimana? Dari aku apa ya? Jangan begadang. Enggak. Sampai sekarang masih begadang. Apa ya? Aku kayaknya lebih disiplin lagi sih. Itu balik lagi sih, jangan begadang. Kayak bener tadi kata Kak Elvi tuh, kita tuh kemudian kalau berkarya. Dulu tuh aku bener-bener kemudian bahkan sampai ke kerjaan klien sebenarnya. Oke. Tapi dulu klien aku tuh masih yang kayak commission portrait, masih yang kecil-kecil ya gitu. Jadi kadang kayak, Kak maaf ya, aku lagi sibuk kerjaan kantor, padahal sebenarnya mengulur waktu aja. Sebenarnya moody aja gitu. Itu nggak baik. Jangan lakukan guys. Harus lebih disiplin. Harus lebih disiplin. Karena emang disiplin, kerja keras itu kunci utama sih sebenarnya ya. Kayak mau berbakat apapun kita, kalau nggak ada disiplin dan kerja keras kayaknya ya jadi kayak gue. Kok kayak gue? Gimana? Gak jadi apa-apa maksudnya. Jadi gak punya karya gitu. Ini kan ada loh. Oh iya betul. Ya oke lah. Kita kalau gitu, ini sebenarnya saya udah ditanda-tandain dari tadi, jadi grogi banget. Gimana ya? Udah di-cut aja. Terima kasih banyak teman-teman. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Elvi, terima kasih Ea. Jangan lupa buat teman-teman yang dengerin datang ke boothnya Ea dan Elvi di GCAF sampai tanggal 5 Oktober, dapetin karya-karya mereka. Dan gimana? Aku gerak sini. Enggak ya? Sini.
Dapetin karya-karya mereka di GCAF sampai tanggal 5 Oktober. Datengin boothnya Eya dan boothnya Elvi karena di sana ada banyak karya-karya mereka. Ada juga karya-karya yang tadi kita bahas di area fashion, ada juga di area trinkets, ada juga di area books. Betul? Betul. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Utari Intan Rashid undur diri. Kita ketemu di GCAF Podcast selanjutnya. Bye. Bye. Dadah.